Shalom. Nah, kita ketemu lagi pada kesempatan ini. Kita akan belajar kitab Kejadian. Kalau kemarin kita sudah menghafal kitab-kitab dalam Alkitab, dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, yaitu 39 kitab dalam kitab Perjanjian Lama dan 27 kitab dalam kitab Perjanjian Baru. Sebagai permulaan daripada pelajaran kita, maka kali ini kita akan belajar kitab pertama dari kitab Perjanjian Lama, yaitu kitab Kejadian. Nah, kitab Kejadian dalam bahasa Indonesia ditulis kitab Kejadian. Dalam bahasa Ibrani disebut Bereshit, dan dalam bahasa Yunani disebut Genesis. Orang Inggris mengatakan Genesis. Nah, saudara, kitab Kejadian ini ditulis oleh Nabi Musa. Dan penerima kitab ini adalah bangsa Israel yang dulunya adalah bangsa yang menjadi budak di tanah Mesir dan yang dibebaskan oleh Nabi Musa. Nah, penerima kitab ini juga adalah kita sebagai orang-orang yang percaya pada generasi sekarang ini. Nah, kitab Kejadian ini ditulis diperkirakan pada tahun 1440 before Christ. Dari penciptaan sampai pada kematian Yusuf itu kurang lebih 2400 tahun. Dari pasal 1 sampai pasal 11 itu kurang lebih ada 2000 tahun, dan pasal 12 sampai pasal 50 itu kurang lebih ada 400 tahun. Nah, saudara, tema utama dari kitab Kejadian ini adalah kedaulatan Allah dalam segala sesuatu dan tanggung jawab manusia terhadap pengelolaan segala sesuatu. Puji Tuhan, saudara. Nah, pesan utama dari kitab Kejadian ini yang pertama adalah bahwa manusia perlu menyadari kelemahannya dan kekurangannya sebelum ia dengan sukarela memilih Allah. Pesan yang kedua adalah bagaimanapun keadaan manusia, dia tetap diberikan kesempatan untuk diselamatkan oleh Allah. Berita atau pesan yang ketiga dari kitab Kejadian adalah memperkenalkan kepada bangsa Israel tentang leluhur mereka. Puji Tuhan. Nah, saudara, kitab Kejadian menceritakan dengan sangat sistematis tentang proyek penciptaan langit dan bumi. Apa yang Anda lihat pada hari ini, ada gunung-gunung, ada tumbuhan, ada manusia, dan kalau mungkin di tempat saudara atau di kebun binatang ada banyak binatang, di laut ada banyak ikan, di udara ada banyak burung. Maka dalam kitab Kejadian ditunjukkan dengan sistematis pola penciptaannya, yaitu penciptaan pada hari yang pertama Allah menciptakan terang. Nah, hari yang kedua Allah menciptakan cakrawala untuk memisahkan air yang ada di bawah dan air yang ada di atas. Hari yang ketiga Allah menciptakan daratan dan tumbuh-tumbuhan. Kalau Anda melihat tumbuh-tumbuhan, nah itu diciptakan pada hari yang ketiga. Hari yang keempat, Allah menciptakan benda-benda penerang. Kalau siang ada matahari, malam ada bulan, dan ada bintang-bintang. Nah, itu diciptakan pada hari yang keempat. Hari yang kelima, Allah menciptakan ikan-ikan yang ada di air, ikan-ikan yang ada di laut, dan menciptakan burung-burung yang berterbangan di udara. Nah, kemudian pada hari yang keenam, Allah menciptakan segala jenis binatang darat. Dan kemudian juga pada hari yang sama, Allah menciptakan manusia. Nah, jadi teori yang mengatakan bahwa manusia itu berevolusi, itu diciptakan berasal dari monyet, itu salah total. Dan itu tidak berdasar Alkitab. Nah, untuk itu saya akan membacakan ayat-ayat proses penciptaan manusia. Dari apakah manusia itu diciptakan? Saya akan membacakan. Nah, saya akan membacakan proses penciptaan manusia itu. Kejadian pasal 1 ayat yang ke-26. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi,
dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Ketika itu Tuhan Allah membentuk manusia dari debu tanah dan menghembuskan napas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Oke? Untuk kali ini cukup sampai di sini sesi belajar Alkitab kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.